Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berada di channel Atas News, medianya dakwah dan kajian Islam. Mari kita bersama-sama mengkaji daripada hukum-hukum Islam untuk menambah keilmuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu dalam ilmu fiqih toharoh, tentang toharoh, pengertian toharoh dalam bahasa Arab, definisi toharoh dalam bahasa Arab, letterlek bahasa adalah an-nazafah, yaitu kebersihan. Namun yang dimaksud dengan definisi toharoh tentu bukan semata an-nazafah, bukan semata-mata kebersihan. Toharoh dalam istilah ahli fikih adalah ghuslu a'dha'i mahsusatin biqasdi mahsusatin, yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan maksud tertentu. Dan juga toharoh itu yaitu maksudnya liraf'il hadas, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas, atau untuk menghilangkan najis, itu pun termasuk ke dalam toharoh. Toharoh menduduki masalah penting dalam Islam. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sah. Sebab beberapa ibadah mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah tidak sah. Bila tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diterima, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Toharoh tidak selalu identik dengan kebersihan, meskipun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Toharoh lebih tepat diterjemahkan kepada kesucian secara ritual di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian jenis toharoh. Toharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan, yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Bisa kita artikan toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau terkena air kencing di pakaiannya, tidak sah sholatnya sebelum disucikan najis tersebut. Toharoh hakiki bisa didapat dengan
menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual, yaitu dengan cara menghilangkan najis. Adapun toharoh secara hukmi, maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau kondisi jinabah. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotorannya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Contoh, seseorang yang tertidur batal wudunya. Seseorang yang tidur batal wudunya. Dia sudah berwudu tidur, maka batal wudunya. Kecuali kalau tidurnya orang yang menempatkan pada tempat duduknya, tidur sambil duduk. Mumakkinin maq'adahu fil ardh. Boleh jadi orang yang tertidur itu, yang tidur secara fisik tidak ada kotoran yang menimpa pada dirinya. Namun dia wajib bertoharoh ulang, kembali bertaharoh dengan cara berwudu. Bila ingin sholat, maka dia wajib wudu kembali. Itu toharoh hukmi. Demikian pula dengan orang yang keluar air mani. Meski dia telah mencuci air maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar. Terkecuali kalau sudah mandi jinabah. Jadi rupanya toharoh itu ada toharoh yang hakiki, ada toharoh yang hukmi. Nah, toharoh hukmi adalah kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Toharoh hukmi didapat dengan cara berwudu atau mandi jinabah. Demikian untuk pembahasan awal dari pembagian toharoh, bab toharoh. Nanti kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Tetap terus. Terima kasih view. Jangan lupa subscribe di channelnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.